Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bapak berharap kalian dalam kondisi sehat ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran hari ini dan juga semoga ilmu yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian masing-masing. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Amin, ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, karena tadi sudah berdoa dengan harapan kalian mendapatkan materi atau ilmu pengetahuan yang mampu menjadikan diri kalian lebih berwawasan luas. Selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme dan juga meningkatkan sikap bela negara, marilah kita menyanyikan lagu daerah Jawa Timur yaitu Gundul Gundul Pacur. Silakan berdiri. Baik, terima kasih banyak anak-anakku karena telah menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Nah, nanti kalau Bapak panggil nama kalian, silakan mengacungkan tangan dan juga menyebutkan nama buah-buahan favorit kalian. Bisa ya? Dani Suara, apel, oke. Septiandini, oke. Kurniasari, oke. Armadito Pramana, oke. Apakah hari ini ada surat masuk anak-anak? Ada. Siapa? Gabriel sakit. Oh, ini ya suratnya. Oke, karena Gabriel hari ini tidak dapat mengikuti pembelajaran karena sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan agar Gabriel segera diberikan kesembuhan dan cepat kembali ke kelas belajar bersama kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih anak-anakku. Selanjutnya Bapak ingin bertanya, di pertemuan kemarin kita membahas mengenai apa? Ada yang tahu? Silakan mengangkat tangan. Benar sekali, di pertemuan kemarin kita membahas mengenai ide pokok dalam sebuah teks. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah teks? Ya, silakan, Cista. Benar sekali, tepuk tangan dulu Cista. Cista ini memiliki ingatan yang sangat kuat ya, jadi kita berikan aplaus sekali lagi untuk Cista. Baik, jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai makna denotatif dan konotatif dalam sebuah teks. Kemudian nanti kalian akan belajar mengenai krisis energi yang ada di lingkungan kalian, serta kalian akan mengenal tokoh perumus Pancasila. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu menemukan dan juga menyimpulkan makna yang terkandung dalam sebuah teks, yaitu makna denotatif dan juga konotatif. Kemudian yang kedua, kalian mampu menemukan contoh krisis energi yang ada di lingkungan sekitar dan kalian mampu memberikan sebuah gagasan untuk menyelesaikan hal tersebut. Yang ketiga, kalian mampu mengenal tokoh para pahlawan yang telah merumuskan Pancasila dan sikap yang dapat diteladani oleh para perumus Pancasila. Nah, jadi itu tujuan belajar kita pada hari ini. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya, apa sih makna denotatif dan konotatif dalam sebuah teks itu? Belum tahu ya? Gak apa-apa, kita akan belajar bareng-bareng. Nah, terus apakah kalian pernah melihat bencana alam yang ada di sekitar kalian? Pernah ya, banjir, sebagainya, benar sekali. Apa sih faktor penyebab itunya? Faktor penyebab bencana alam terjadi karena ulah manusia, karena ulah alam sendiri. Nah, ada juga yang namanya, selain bencana alam, ada juga yang namanya krisis energi. Kita tahu kan, setiap kalian bangun tidur, setiap kalian mau tidur, tidak ada namanya yang tidak menggunakan energi. Contohnya, lampu menyala karena energi listrik, benar sekali. Nah, jadi apakah kalian sudah mengetahui apa itu krisis energi? Belum tahu, tidak apa-apa. Kita akan membahas hari satu persatu. Nah, kemudian yang ketiga, siapa sih yang merumuskan Pancasila?
mengapa Pancasila kok bisa ada dan menjadi dasar negara kita? Baiklah anak-anakku, terima kasih karena kalian telah berusaha untuk menjawab. Tenang saja, kita akan mempelajari satu persatu hari ini, dan Bapak harap kalian mengikuti pembelajaran dengan penuh hikmat, antusias, dan juga aktif. Bisa ya? Baiklah anak-anakku, sebelum kita mempelajari materi hari ini, Bapak ingin mengecek semangat kalian terlebih dahulu. Nanti kalau Bapak bilang mana semangatmu, kalian jawab, ini semangatku. Terus kurang keras, kalian jawab, aku siap, siap belajar, agar pintar, hore. Bisa ya? Kita coba. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana? Aku siap, siap belajar, agar pintar, hore. Wah, tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Kalian sudah siap untuk menerima materi pada hari ini. Baiklah, langsung saja. Untuk materi yang pertama, kalian Bapak minta untuk membaca teks fabel yang telah Bapak bagikan. Silakan kalian baca dan juga pahami dari teks fabel tersebut. Bisa ya? Silakan. Bagaimana anakku, sudah selesai membacanya? Sudah. Baiklah, selanjutnya coba ada yang bisa menyimpulkan dari teks fabel yang telah kalian baca tadi. Iya, silakan. Benar sekali. Jadi teks tadi membahas mengenai cerita si kancil dan juga buaya. Ketika si kancil ingin menyeberang, tapi dihalang oleh buaya. Nah, kemudian ada yang bisa menyebutkan kalimat denotatif dan konotatif yang terkandung dalam teks tersebut. Baiklah, sebelumnya akan Bapak kasih contoh ya. Makna denotatif berarti kalimat yang mengandung makna sebenarnya yang terdapat dalam sebuah teks. Misalnya, dari teks tersebut menyatakan ada kalimat yang berbunyi, kancil adalah hewan berkaki 4. Itu adalah contoh kalimat denotatif karena berarti makna sesungguhnya yang menyatakan bahwa kancil memang hewan berkaki 4. Bagaimana? Apakah kalian bisa memahami pengertian dari makna denotatif dalam sebuah teks? Oke, benar sekali. Kemudian yang kedua, yaitu kalimat yang mengandung makna konotatif. Makna konotatif adalah kebalikan dari makna denotatif, yaitu kalimat yang mengandung makna tidak sebenarnya, atau disebut juga dengan makna kias. Misalnya, buaya adalah hewan yang besar kepalanya. Hal ini bukan bermaksud buaya memiliki kepala yang besar, tapi buaya diartikan memiliki kesombongan atau memiliki sifat yang sombong. Sifat sombong ini merupakan makna kias dari berkepala besar. Benar sekali. Jadi bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang pengertian dari makna denotatif dan juga konotatif dalam sebuah teks? Kemudian kita akan membahas bagaimana membedakan makna denotatif dan juga konotatif dalam sebuah teks. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri dari makna denotatif. Yang pertama, yaitu mempunyai makna yang paling dasar. Yang kedua, mempunyai makna yang jelas dan juga langsung. Yang ketiga, yaitu bersifat objektif. Dan yang keempat, dipakai dalam karya tulis ilmiah. Dan yang kelima, maknanya ini terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau maknanya sudah sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh negara kita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri makna konotatif. Yang pertama, makna konotatif terjadi apabila kata itu mempunyai nilai rasa, baik positif maupun negatif. Kemudian yang kedua,
makna konotatif merupakan sebuah kata yang dapat berbeda dari satu kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Yang ketiga, makna konotatif dapat berubah sesuai waktunya, jadi tergantung dari waktunya. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari makna konotatif dan juga denotatif yang perlu kalian ketahui. Nah, sekarang dengan berpasangan bersama teman sebangku kalian, Bapak minta tolong kalian temukan contoh kalimat yang mengandung makna denotatif dan juga konotatif dalam teks fabel yang telah kalian baca. Silakan dikerjakan secara berpasangan. Kalian bisa bertukar pikiran, berbagi, dan kemudian menuliskannya di buku kalian. Bisa ya? Selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan krisis energi yang ada di sekitar kalian. Kita tahu bahwa kita melakukan aktivitas sehari-hari pasti membutuhkan yang namanya energi, baik itu energi listrik, energi panas, energi gerak, dan lain sebagainya. Contoh singkatnya saja, lampu menyala menggunakan energi listrik. Kemudian ketika ibu memasak menggunakan rice cooker, itu juga memanfaatkan energi listrik. Nah, memang pada dasarnya kehidupan manusia tidak terlepas dari energi. Namun, jika energi digunakan secara terus-menerus dapat mengakibatkan yang namanya krisis energi. Jadi, krisis energi adalah kondisi di mana terjadinya kekurangan pasokan energi yang ada di lingkungan sekitar. Hal ini dapat diartikan sebagai kurangnya persediaan sumber daya energi atau peningkatan terhadap harga sumber daya seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut jika dibiarkan secara terus-menerus dapat berakibat fatal terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang. Sekarang, mari kita telusuri apa penyebab krisis energi. Penyebab yang pertama yaitu konsumsi berlebihan. Jika kita menggunakan energi secara berlebihan dan melebihi batasnya, hal tersebut merupakan pemborosan energi yang mana mengakibatkan energi cepat habis dan digunakan secara sia-sia. Maka dari itu, marilah kita bijak dalam menggunakan energi. Misalnya, ketika lampu tidak digunakan maka harus dimatikan. Dan ketika kita pergi sekolah, alangkah baiknya kita jalan kaki saja dan tidak diantar orang tua menggunakan kendaraan bermotor ya. Kemudian yang kedua yaitu overpopulation atau overpopulasi. Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia mengakibatkan krisis energi karena kebutuhan energi semakin meningkat disebabkan karena kebutuhan manusia juga semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan adanya krisis energi. Yang ketiga yaitu pemborosan energi. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, gunakanlah energi secara tepat dan sesuai dengan sasaran. Jika tidak ada manfaatnya, maka jangan gunakan energi secara berlebihan. Karena jika digunakan secara terus-menerus, energi akan habis dan akan berakibat terhadap kehidupan kita di kemudian hari. Yang keempat, pilihan energi terbarukan yang belum dijelajahi atau kurang dimanfaatkan. Nah, energi itu bersumber dari dua, yaitu energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Energi yang dapat diperbarui dinamakan energi alternatif. Hal ini digunakan ketika energi yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara, gas alam sudah habis. Maka kita dapat memanfaatkan energi alternatif seperti air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu infrastruktur yang buruk. Jika energi tidak dimanfaatkan dengan benar karena infrastruktur yang memenuhi energi tersebut tidak baik, maka hal tersebut akan merugikan penggunaan energi tersebut. Nah, jadi itulah tadi pengertian dari krisis energi dan juga faktor penyebabnya. Sekarang,
Tugas kalian adalah secara berpasangan, kalian harus menemukan krisis energi yang ada di lingkungan kalian. Kalian temukan krisis energi apa, faktor penyebabnya apa, kemudian solusi yang dapat kalian selesaikan atau solusi yang dapat kalian munculkan untuk mengatasi krisis energi yang ada di sekitar kalian. Silakan ditulis di lembar RKPD yang telah Bapak bagikan. Bisa ya? Baiklah anak-anakku, karena kalian sudah menyelesaikan kegiatan 1 dan kegiatan 2, kita akan melakukan kegiatan 3, yaitu mengenal perumus Pancasila. Sebelumnya, ada yang tahu Pancasila itu apa? Benar sekali, Pancasila adalah dasar negara kita yang terdiri dari 5 sila. Yang 5 sila ini memiliki ciri masing-masing dan juga butir-butir masing-masing yang dapat diimplementasikan atau dapat dijadikan pedoman dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Nah, sekarang kita akan mencari tahu siapa sih yang merumuskan Pancasila. Tokoh perumus Pancasila itu ada 3. Yang pertama yaitu Soekarno yang merupakan presiden pertama kita. Yang kedua yaitu Muhammad Yamin. Dan yang ketiga yaitu Soepomo. Dari ketiga tokoh ini mereka berkolaborasi, masing-masing memiliki gagasan masing-masing yang menyetuskan bahwa Pancasila itu seperti ini, Pancasila itu seperti ini, Pancasila itu seperti ini. Dan setelah melalui proses yang panjang, setelah bermusyawarah, berdiskusi, dan sebagainya, kemudian tercetuslah yang namanya Pancasila. Pancasila ini merupakan gagasan dari 3 tokoh tersebut yang telah disahkan melalui sidang PPKI. Nah, sekarang kapan sih lahirnya Pancasila itu? Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, tepatnya saat Indonesia masih berjuang untuk merdeka dari penjajahan. Ketika itu, ada pertemuan yang sangat penting yang disebut dengan Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga dengan BPUPKI. Nah, di sana Bung Karno dan para pemimpin bangsa berbicara tentang bagaimana Indonesia akan menjadi negara yang adil dan juga merdeka. Salah satu hasil sidangnya yaitu lahirnya Pancasila yang dianggap sebagai dasar negara Indonesia. Kata Pancasila berawal dari bahasa Sanskerta yang dimana panca berarti 5 dan sila merupakan prinsip atau asas. Jadi Pancasila merupakan 5 asas atau 5 prinsip dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Nah, proses panjang tersebut dilalui melalui musyawarah yang mana tercantum dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Benar sekali. Jadi, proses perumusan Pancasila ini melalui diskusi yang panjang, melalui proses musyawarah yang panjang. Melalui proses musyawarah yang panjang, sehingga menghasilkan 5 gagasan yang terbaik yang saat ini kita kenal sebagai Pancasila. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil seri teladan yang dapat kita pelajari, yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bermusyawarah dalam menentukan sesuatu. Benar sekali. Jadi, ketika kita dihadapkan dalam suatu pilihan yang mengharuskan diadakannya musyawarah, maka kita perlu mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Musyawarah tersebut dijalankan dengan penuh rasa saling hormati, tidak takut untuk berpendapat, tidak takut menyanggah pernyataan teman, itu termasuk dalam musyawarah. Maka dari itu, mari kita ambil teladan dari sila Pancasila atau dari proses perumusan Pancasila, yaitu bermusyawarah. Karena dengan bermusyawarah kita dapat menghasilkan sesuatu yang lebih efektif. Dengan musyawarah kita mencegah adanya perpecahan dan juga perperangan atau adanya miskomunikasi maupun rasa tenggang rasa. Nah, anak-anakku, sekarang dengan berpasangan, coba kalian musyawarahkan dengan teman kalian terkait kasus yang ada di lembar LKPD yang telah Bapak bagikan. Kalian dapat bertukar pikiran, berkolaborasi, dan juga berkomunikasi dengan pasangan kalian membahas mengenai kasus tersebut. Bisa ya? Selanjutnya,
Bapak akan meminta salah satu dari perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil musyawarahnya. Baiklah anak-anak, terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat aktif dan juga hikmat. Nah, sekarang mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang telah kita pelajari tadi? Yang pertama, yaitu mengenai makna denotatif dan juga konotatif dalam sebuah teks. Kemudian yang kedua, kita telah belajar tentang krisis energi, faktor penyebab, dan juga solusi dalam menghadapi krisis energi. Kemudian yang ketiga, kita telah belajar mengenal para perumus Pancasila dan juga mempelajari proses perumusan Pancasila yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketiga materi tersebut semoga dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan kalian ya. Untuk tidak lanjut dalam pertemuan kali ini, kalian Bapak minta membaca buku paket halaman 150 sampai 160. Di situ nanti terdapat latihan soal yang hanya ada 2 soal. Kalian bisa kerjakan dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang Bapak ingin tanya nih, bagaimana perasaan kalian selama proses pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Baik, terima kasih. Kemudian, apakah anak-anak mengalami kesulitan dalam memahami materi? Oke, terima kasih anak-anakku. Jadi, kalian sudah bisa memahami materi dengan sangat baik ya. Nah, semoga di pertemuan selanjutnya kalian lebih aktif lagi, lebih dapat mengeksplorasi diri lagi, dan juga lebih dapat mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari hari ini. Begitu ya, harapannya kalian di rumah tetap rajin membaca, karena membaca adalah jendela ilmu. Dengan membaca, kalian dapat pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kehidupan kalian. Baik, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Sekian dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat anak-anak.